Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Isnania dengan NIM 2321508009. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH. Kali ini bahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis terhadap fatwa MUI nomor 28 tahun 2021 tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. Judul ini merujuk pada fatwa resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan MUI yang bernomor 28 tahun 2021. Fatwa ini membahas mengenai hukum atau ketentuan keagamaan terhadap praktek penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual, yaitu melalui media digital seperti Zoom, YouTube Live, dan sejenisnya, yang sempat dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Menimbang di sini, yang pertama ada bahwa dampak pandemi COVID-19 itu tidak hanya mempengaruhi pola kerja dan kehidupan masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada tata cara pelaksanaan beribadah. Kemudian, bahwa di antara model penyikapan terhadap wabah COVID-19 dalam beribadah adalah penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual dengan tujuan menghindari kerumunan jamaah yang dapat menyebabkan klaster atau klaster penularan COVID-19. Kemudian, bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual sebagai pedoman. Adapun alasan yang melatar belakangi keluarnya fatwa, berdasarkan info yang saya dapatkan dari kumparan.com dan muhammadiyah.or.id, fatwa ini dikeluarkan karena munculnya fenomena sholat Jumat yang dilakukan secara virtual sebagai upaya menghindari kerumunan, dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pola ibadah masyarakat, dan banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait keabsahan sholat Jumat yang dilakukan secara daring. Dampak penyakit virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 sungguh luar biasa. Selain memberi dampak terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan politik, virus corona atau COVID-19 juga berdampak pada pelaksanaan ritual ibadah dalam agama Islam, terutama pada pelaksanaan sholat Jumat. Demi untuk menekan penyebaran virus, maka MUI menyeru umat Islam dan masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Jumat satu kali di suatu masjid pada suatu kawasan dengan menerapkan physical distancing. Dengan cara peregangan saf, jika jemaah sholat Jumat tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh diselenggarakan sholat Jumat berbilang atau ta'addud al-Jumu'ah dengan menyelenggarakan sholat Jumat di tempat lainnya seperti musola, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah sholat Jumat atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan sholat Jumat. Maka sidang komisi fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jemaah yang belum dapat melaksanakan sholat Jumat. Pendapat pertama, jemaah itu boleh menyelenggarakan sholat Jumat di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan sholat Jumat dengan model shift. Dan pelaksanaan sholat Jumat dengan model shift hukumnya itu sah. Lalu pendapat kedua, jemaah melaksanakan sholat zuhur baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan sholat Jumat dengan model shift hukumnya itu tidak sah. Terhadap perbedaan pendapat di atas, dalam pelaksanaannya, jemaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayahnya masing-masing. Menariknya, pelaksanaan sholat Jumat juga dilakukan secara virtual dan telah menjadi alternatif oleh sebagian komunitas masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Praktik pelaksanaan sholat Jumat secara virtual di tengah pandemi juga dilakukan oleh sebagian komunitas di Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2020 hingga saat ini,
melalui aplikasi Zoom virtual meeting sebagaimana yang termaktub dalam undangan yang disebar melalui jaring media sosial. Adanya pelaksanaan sholat Jumat secara virtual tersebut direspon di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dengan menerbitkan Fatwa nomor 28 tahun 2021 tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. MUI membedakan sholat Jumat menggunakan teknologi komunikasi ini menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sholat Jumat virtual dan kedua adalah sholat Jumat hybrid atau hibrida. Penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual adalah pelaksanaan sholat Jumat yang lokasi imam dan makmum tidak ittihad al-makan atau dalam kesatuan tempat, tidak ittisal atau tersambung secara fisik, dan hanya tersambung melalui jejaring virtual. Sedangkan penyelenggaraan sholat Jumat secara hybrid adalah pelaksanaan sholat Jumat yang imam dan makmumnya memenuhi ketentuan ittihad al-makan, yaitu dalam kesatuan tempat dan ittisal atau tersambung secara fisik, serta diikuti oleh makmum lain yang hanya tersambung secara virtual. Penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual sebagaimana dimaksud hukumnya tidak sah. Penyelenggaraan sholat Jumat secara hybrid sebagaimana dimaksud hukumnya adalah bagi imam dan makmum yang ittihad al-makan dan ittisal adalah sah. Bagi makmum yang mengikuti sholat Jumat dan hanya tersambung secara virtual adalah tidak sah. Dalam hal seseorang ada uzur syar'i yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat Jumat, maka kewajiban sholat Jumatnya menjadi gugur dan wajib melaksanakan sholat zuhur. Fatwa ini dikeluarkan karena munculnya fenomena sholat Jumat yang dilakukan secara virtual sebagai upaya menghindari kerumunan, dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pola ibadah masyarakat, dan banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait keabsahan sholat yang dilakukan secara daring. Contoh kasusnya, ada pada masa pandemi COVID-19, masjid-masjid ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus. Sebuah komunitas muslim di Jakarta berinisiatif untuk mengadakan sholat Jumat virtual melalui Zoom. Seorang khatib menyampaikan khutbah dari rumahnya, sementara para jamaah menyimak dari rumah masing-masing dan kemudian mengikuti sholat Jumat secara berjamaah bersama keluarga mereka di rumah. Lalu perkembangan fatwanya ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahap perkembangan terhadap fatwa sebelumnya. Yang pertama ada Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Maaf. Isi dalam fatwa tersebut adalah membolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat bagi umat Islam yang berada di wilayah dengan penyebaran COVID-19 yang tinggi. Sebagai gantinya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah. Pada fatwa ini tidak menyebutkan sholat Jumat virtual karena saat itu belum berkembang luas. Lalu yang kedua itu ada fatwa MUI nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Fatwa MUI nomor 31 tahun 2020 itu, isi fatwa tersebut adalah MUI membolehkan sholat Id dilakukan di rumah baik berjamaah atau sendiri. Namun, di sini sholat Id itu bukan ibadah wajib seperti sholat Jumat. Jadi bisa dilakukan dengan fleksibilitas. Dari sinilah muncul diskursus atau pertanyaan kalau sholat Id bisa di rumah, apakah sholat Jumat bisa online? Jadi selama pandemi, sebagian kalangan orang mencoba mengadakan sholat Jumat secara virtual atau dengan daring melalui Zoom atau platform digital lainnya. Disusun melalui kajian mendalam dari nas Al-Quran dan hadis, pendapat para ulama, serta kaidah fikhiyah, maka dalam sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 1 Mei 2021, MUI mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2021 tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. Fatwa ini menegaskan bahwa sholat Jumat secara virtual itu tidak sah, sedangkan metode hybrid hanya sah untuk makmum yang hadir langsung di tempat. Selanjutnya ada ayat Al-Quran mengenai fatwa, ayat yang menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat
Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dalam tafsir Al-Muyassar dan Tahlili, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, bila muazin menyerukan sholat pada hari Jumat, maka berangkatlah untuk menyimak khutbah dan menunaikan sholat. Tinggalkanlah jual beli dan segala urusan yang menyibukkan kalian darinya. Apa yang Allah perintahkan kepada kalian ini adalah lebih baik bagi kalian. Bila kalian mengetahui kemaslahatan diri kalian, maka lakukanlah. Dalam ayat ini terkandung dalil yang mewajibkan untuk menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Tafsir ini menekankan pentingnya meninggalkan seluruh aktivitas duniawi, termasuk perniagaan dan pekerjaan, saat azan sholat Jumat dikumandangkan. Umat Islam diperintahkan untuk segera menuju masjid dengan tenang dan penuh ketundukan, bukan tergesa-gesa, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis. Hal ini menunjukkan bahwa sholat Jumat adalah kewajiban yang sangat agung dan pahala serta nilai akhirat yang didapatkan dari memenuhinya jauh lebih baik dan kekal dibandingkan keuntungan dunia yang ditinggalkan. Ini menjadi landasan bahwa sholat Jumat secara virtual tidak sesuai dengan makna ayat tersebut. Terdapat juga surah-surah lain dalam fatwa tersebut seperti ayat tentang perintah melaksanakan kewajiban dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Kemudian ada ayat tentang larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Lalu ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa di saat ada kesulitan terdapat kemudahan dalam beragama dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Al-Hajj ayat 78, dan Al-Taghabun ayat 16. Lalu ada hadis Nabi SAW, hadis tentang akibat meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, an abil ja'ad an abil ja'ad ad-domri wa kanat lahu suhbatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taroka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi, yang artinya dari Abu Al-Ja'ad Ad-Damri, beliau termasuk dari sahabat Nabi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali karena meremehkannya, Allah menutup pintu hatinya. Hadis riwayat Daud. Dalam Sunan Abu Daud dan dinilai hasan sahih oleh beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Taghrib wa At-Tarhib, Abu Al-Ja'ad Ad-Damri yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan menutup hatinya. Hadis ini memberikan peringatan keras kepada umat Islam agar tidak meremehkan kewajiban sholat Jumat. Dalam Islam, sholat Jumat adalah ibadah mingguan yang wajib dilaksanakan oleh laki-laki muslim yang balik dan tidak memiliki uzur syar'i. Kalimat meninggalkan Jumat karena meremehkannya menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan bukan karena alasan yang dibenarkan secara syariat. Seperti sakit atau sedang dalam perjalanan, ketika seseorang 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat dengan sikap meremehkan, itu menunjukkan kelalaian dan kurangnya rasa hormat terhadap perintah Allah. Konsekuensinya adalah Allah akan menutup hatinya. Makna menutup hati di sini adalah bahwa hati orang tersebut menjadi keras, sulit menerima nasihat, dan jauh dari hidayah. Ini merupakan hukuman dari Allah karena sikap acuh terhadap perintah yang agung. Dengan demikian,
Hadis ini mengajarkan bahwa menjaga dan memuliakan sholat Jumat merupakan bagian dari menjaga keimanan dan kedekatan kita dengan Allah, dan sebaliknya meremehkannya bisa membawa pada kehancuran spiritual dan jauh dari rahmat Allah. Hadis ini memperingatkan secara tegas tentang bahaya meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang syar'i. Meninggalkan Jumat karena mengikuti model virtual yang dianggap tidak sah bisa termasuk kategori yang disebut dalam hadis jika dilakukan karena meremehkan. Namun, orang yang memiliki udzur syar'i seperti sakit, hujan deras, atau wabah berbahaya tidak termasuk dalam ancaman ini. Selama dia mengganti dengan sholat zuhur, hadis ini menekankan bahwa komitmen terhadap pelaksanaan sholat Jumat sesuai syariat adalah bagian dari menjaga keimanan dan hati. Terdapat hadis-hadis lain dalam fatwa tersebut juga, seperti hadis tentang kewajiban sholat Jumat dan ancaman atas orang yang meninggalkannya dalam Sunan Abu Daud nomor 901. Lalu ada hadis tentang kebolehan sholat Jumat dilaksanakan di luar masjid karena kapasitas masjid yang tidak cukup dalam Musnad Syafi'i nomor 243. Lalu nah, lalu ada hadis tentang rukhsah dalam beribadah dalam Sahih Bukhari nomor 3296. Selanjutnya ada pendapat para ulama, pendapat A'la ad-Din Al-Kasani Al-Hanafi dalam kitab Bada'i Al-Sana'i dan Al-Tahawi Hasyiyah atas kitab Maraki Al-Falah yang memasukkan kesatuan tempat sebagai syarat sah berjamaah. Ittahada Ittahada al-makani min syaraiti sihatil iktidai liyasbutat tahadus sholataini takdiron biwasitotit tahadi tahadil makan, yang artinya kesatuan tempat yaitu imam dan makmum adalah salah satu syarat sahnya berjamaah agar dapat diyakini akan kesamaan sholat imam dan makmum, dan itu diketahui dengan kesatuan tempat. Pendapat ini menjadi dalil utama bagi ulama yang menolak keabsahan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat secara virtual. Karena dalam sholat virtual, imam dan makmum tidak berada di tempat yang sama. Tidak ada ittihad al-makan atau kesatuan tempat, sehingga tidak terpenuhi syarat sahnya berjamaah menurut mazhab Hanafi dan ulama lain yang sependapat. Maka sholat tersebut dipandang tidak sah sebagai sholat berjamaah yang dituntut syariat. Lalu di sini Majelis Ulama Indonesia memutuskan yang pertama, pada ketentuan umum, sholat Jumat virtual adalah sholat Jumat yang imam dan makmumnya tidak dalam satu tempat atau ittihad al-makan dan tidak tersambung fisik atau ittisal, hanya terhubung lewat media digital. Kemudian sholat Jumat hybrid adalah sholat Jumat dengan imam dan makmum yang hadir secara langsung, ittihad al-makan dan ittisal, dan diikuti makmum lain secara virtual. Lalu, yang kedua ada ketentuan hukumnya. Sholat Jumat virtual tidak sah. Lalu, sholat Jumat hybrid sah bagi yang hadir langsung, yaitu ittihad al-makan dan ittisal, dan tidak sah bagi yang hanya mengikuti secara virtual. Jika ada uzur syar'i, kewajiban sholat Jumat gugur dan diganti dengan sholat zuhur. Lalu ketiga, ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat disempurnakan jika diperlukan. Kemudian fatwa ini perlu disosialisasikan kepada umat Islam dan pihak terkait. Kesimpulannya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2021 menyatakan bahwa sholat Jumat secara virtual tidak sah karena tidak memenuhi syarat kesatuan tempat, yaitu ittihad al-makan, dan keterhubungan fisik, yaitu ittisal, antara imam dan makmum. Sholat Jumat hanya sah jika dilakukan secara langsung di tempat yang sama. Fatwa ini didasarkan pada dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama, serta dikeluarkan sebagai respon atas praktik sholat Jumat daring yang muncul selama pandemi COVID-19. Jika ada uzur syar'i, maka kewajiban Jumat gugur dan diganti dengan sholat zuhur.